Baik Pak Andre, Pak Andreas terkait kepemimpinan Pak Andreas yang membawai bidang berita di TVRI Jawa Tengah. Mungkin bisa dijelaskan terkait kepemimpinan model apa yang Pak Andre itu gunakan di bidang berita TVRI Jawa Tengah ini? Ya, saya secara teori tidak tahu apakah nama dari model yang saya terapkan. Tapi pada prinsipnya, yang pertama saya mencoba untuk membuat semua teman-teman di berita ini terlibat. Ada sebuah keterlibatan dari semua orang. Karena saya melihat siapapun itu memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk ikut berkarya, membuat suatu produk. Karena hal ini saya mengambil dari filosofi yang pernah dikatakan oleh Sun Tzu. Jangan pernah meremehkan satu orang pun prajurit dalam pasukanmu, karena suatu saat dialah yang menentukan kemenangan peperangan. Itu sebabnya saya sangat menghargai siapapun anggota tim di berita ini, dan itu sebabnya saya sangat mendukung untuk menginginkan siapapun ikut ambil bagian dalam itu, entah sebagai reporter, produser, pengarah acara, editor, camper, siapapun lah. Mari kita bareng-bareng bikin layar TVRI Jawa Tengah ini lebih berwarna, lebih kaya begitu dari sisi tampilan berita. Kemudian saya juga mencoba untuk tidak hanya meskipun kewenangan di saya, tetapi tidak merupakan sebuah hak veto, katakanlah demikian, dalam setiap keputusan. Meskipun kewenangan saya, misalnya soal paling jelas ya penganggaran. Akhir-akhir ini kan kami di berita itu mendapat semacam kepercayaan begitu dari pimpinan, dari kepala stasiun untuk ada tambahan anggaran di periode semester kedua atau triwulan ketiga dan keempat, Juli sampai dengan Desember. Terus juga ada baru saja tadi dari PPK itu menyampaikan ada anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh berita dan kesanggupannya bagaimana. Nah, saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya bilang iya atau tidak. Saya bilang ke PPK, saya kasih waktu, tolong dikasih waktu sampai besok pagi, karena sore ini sampai dengan besok pagi saya harus diskusi dulu dengan teman-teman secara virtual atau lewat WA group begitu, untuk mencari masukan dari teman-teman, kesanggupan teman-teman, karena bagaimanapun mereka nanti akan mengeksekusi perencanaan mungkin di saya, tetapi keputusan di saya, tetapi teman-teman ini sanggup nggak, mampu nggak, ketimbang saya bilang oke, saya ambil itu uangnya, teman-teman bikin ini, tapi ternyata jadwalnya udah padat, bukan karena mereka nggak sanggup karena males ya, bukan, tetapi karena jadwalnya sudah padat. Ini kan harus perhatikan juga. Lalu penyerapan itu untuk berapa mata program atau berapa paket acara. Nah, ini kan juga ada teman administrasi yang lebih tahu data-data yang dia pegang, mana yang kemungkinan untuk penyerapan itu kita habiskan dalam waktu dekat. Lalu saya juga mencoba untuk membuat support system. Kebetulan di Berita Jawa Tengah ini, di TVRI Jawa Tengah ada 5 CPNS baru. Ya, bagaimana kemudian saya menyampaikan kepada teman-teman yang sudah ada, teman-teman yang senior maupun teman-teman yang lain, yuk kita buat bagaimana supaya teman-teman yang baru ini, 5 orang ini merasa nyaman dulu lah, ya, nyaman dulu dengan situasi lingkungan kerja di sini, mereka bisa beradaptasi, kita dorong gitu, dan sebisa mungkin kita dorong juga mereka untuk membuat sebuah karya, paling tidak nanti bisa menjadi bahan acuan mereka ketika diklat atau latsar, latihan dasar menjelang atau masa CPNS ini sebelum jadi PNS. Lalu support system yang lain, misalnya saya selalu menungguin, misalnya mereka kan saya beri tanggung jawab untuk membuat grafis dan dialog Zoom dari Senin sampai Kamis di Jawa Tengah hari ini. Saya tungguin, dan bahkan mereka juga setiap kali membuat materi sebelum itu tayang, H-1 biasanya minta saya untuk mengoreksi atau memberikan masukan revisi. Itu pun tidak hanya sebatas itu, mereka juga membuat beberapa yang model kayak medsos begitu. Saya tidak sendiri, saya juga minta teman tim pelaksanaan lain untuk produksi misalnya, untuk menilai ini masukannya gimana, sehingga
masukan tidak hanya suatu arah dari saya, tapi dari teman-teman lain yang saya pikir itu tadi di awal saya bilang mereka juga punya potensi, punya kemampuan, punya kompetensi untuk melakukan sesuatu. Jadi supaya anak-anak baru ini, teman-teman yang baru ini juga lebih kaya dengan masukan, dengan pandangan. Artinya secara tidak langsung in-house training ini, pelatihan internal ini, mereka juga mendapatkan banyak ilmu. Nah, mereka juga memiliki, bisa merasa mendapatkan kepercayaan karena diberikan tugas tanggung jawab, dan sejauh ini saya lihat bagus-bagus saja. Ketika itu mereka melaksanakan grafis dan Zoom, saya tungguin. Setelah selesai kami diskusi, masukannya apa, kurangnya apa, koreksinya, dan perbaikan buat besok gimana dan seterusnya. Sejauh ini di 2 pekan bagus, artinya perkembangannya, progresnya bagus, sehingga tidak banyak lagi hal-hal yang detail yang perlu evaluasi, lebih kepada hal yang sifatnya makro saja, yang lebih besar, temanya apa, arahannya kemana, semacam itu. Tapi hal yang detail mereka sudah bisa melaksanakan. Itu sih sebenarnya yang saya lakukan di Berita TVRI Jawa Tengah. Nah, tentunya secara internal ini juga saya harus juga melihat support dari teman-teman, supporting ya, dari teknik. Nah, ini yang juga saya jalin komunikasinya. Saya ajak teman-teman berita, termasuk teman-teman yang baru tadi, untuk mengenal lebih baik, ngobrol, hubungan komunikasi interpersonalnya ditingkatkan. Ya tidak harus ngomong soal pekerjaan, tetapi hal-hal yang ringan saja nggak masalah. Dari situ harapan saya, ketika secara interpersonal itu sudah terjalin hubungan yang baik, yang ngeklik begitu, chemistry-nya dapat, maka ketika kami bekerja sama dengan bidang lain, saya teman teknik sebagai supporting timnya dari berita untuk produksi, itu kerjanya akan lebih nyaman, hasilnya lebih optimal, dan apa yang menjadi outcome di layar itu akan diharapkan tentunya akan lebih bagus lagi, karena ada apa ya istilahnya, udah nyatulah frekuensinya, satu server itu bahasa lainnya gitu kan. Jadi itu lebih membantu untuk kami bekerja setiap hari gitu Mas. Terus terkait dengan tadi ya, ada reporter, kameramen, artinya mereka juga mungkin punya prestasi-prestasi. Apa yang menjadi dorongan dari Pak Andres sendiri untuk para teman-teman, terutama di bidang berita itu, agar katakanlah lebih, ayo teman-teman, untuk lebih berprestasi dalam bidang pekerjaan maupun eksternal, apa yang di luar ya, mungkin apakah itu terkait dengan jurnalistik ataupun mungkin ada yang prestasi perlombaan dan lain sebagainya. Tempo hari ada lomba dari lembaga pemerintah gitu kan. Saya lupa ingat dari BPJS atau mana itu yang mengadakan lomba karya jurnalistik untuk media massa ya, baik itu cetak, elektronik maupun media daring, media online. Pengumuman itu saya share ke grup. Saya bilang, ayo teman-teman, siapa yang mau nih ikut lomba. Artinya saya mendorong teman-teman, ayo dong, kita gak cuman bicara istilahnya jago kandang, tapi juga keluar. Kalau di kandang sendiri, di TVRI sendiri kan ada tuh Gatra, itu sudah jalan ya, sudah rutin tiap tahun. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berbicara lebih keluar, termasuk pula dalam hal peningkatan kemampuan atau skill. Misalnya ada diklat, saya dapat disposisi dari Kepsta, ada undangan diklat dari Pusdiklat TVRI di Studi Alam Depok. Saya share, siapa yang mau? Ya kan, kuotanya sekian. Yang ada mengenai waktu itu jurnalisme perempuan yang membahas tentang bagaimana keselamatan kerja untuk jurnalis perempuan. Kemudian ada pelatihan AI, kemudian ada pelatihan penulisan naskah features. Saya share aja siapa yang mau gitu. Tapi tentunya disesuaikan dengan kuotanya. Misalnya, kuotanya hanya 2. Awalnya saya mengajukan 3 orang. Cuma 1 untuk yang jurnalisme perempuan. Ya udah, ini aja deh. Karena melihat dari track record dan kedepannya akan seperti apa, bagaimana dia nantinya. Kemudian pelatihan AI, bisa nggak saya ngajuin 2? Nggak bisa Pak, hanya 1. Ya udah, teman grafis yang masuk. Penulisan naskah features, berapa orang ini kuotanya? 2. Waduh, kalau boleh berita 2-duanya bisa. Nggak bisa sama program. Ya udah, kita split. 1 dari berita, 1 dari program. Setidaknya harapan saya ini juga menjadi satu simbolisasi lah bagaimana saya memberikan kepercayaan pada teman-teman yang mau dan bersedia untuk mengembangkan diri juga.
Kalau kemudian misalnya saya tunjuk, si A misalnya, kamu ikut ini ya, diklat ya, pokoknya kamu aja. Kalau dia tidak punya willingness, nggak punya keinginan, nggak punya passion, hasilnya saya khawatir, hasilnya juga tidak akan optimal ketika mengikuti pelatihan. Juga mungkin dia ogah-ogahan, kemudian hasilnya pun ketika sudah selesai mungkin juga kurang optimal, karena sejak awal dari starting pointnya aja dia udah nggak, saya bilang tadi nggak punya passion ya, nggak punya keinginan. Yang mending saya tawarkan terbuka, open bidding aja, siapa yang mau. Artinya ketika seseorang bilang, oh saya daftar, berarti dia mau berkembang. Ketimbang saya tunjuk si A tapi dia tidak mengajukan diri, mungkin dia belum pernah diklat misalnya, tapi kamu harus berangkat, tapi dia nggak mau, hasilnya nanti jelek, atau katakanlah mungkin kalau ada ujian di diklat itu dia nggak lulus, ya yang rugi, yang malu juga siapa gitu kan, seperti itu. Pak, satu lagi Pak, yang terakhir nih, harapan ke depan khususnya untuk keluarga besar Berita TVRI Jawa Tengah seperti apa? Saya tidak banyak memiliki harapan ya, harapan saya cuma sederhana saja, bahwa soliditas itu, kohesivitas yang ada ini harusnya semakin erat, semakin ngeblending, ya, blending gitu. Ibarat kalau minuman ya, gula sama kopi itu, kalau yang suka manis ya, gula sama kopi itu campurannya pas, sehingga ketika diminum minuman kopi itu rasanya nikmat. Ini yang perumpamaan seperti itu. Bagaimana kemudian saya ibaratkan gula dan kopi ini adalah teman-teman di Berita. Bagaimana kemudian blending campuran itu mereka menyatu, kohesivitasnya baik, kemudian ketika diminum atau hasil karya itu nikmat, hasil karya itu bagus. Sudah, nggak usah muluk-muluk, yang penting itu aja. Karena selama ini saya lihat juga teman-teman sudah berkarya, sudah bekerja dengan baik begitu loh. Yang persoalannya adalah bagaimana kemudian supaya kerja tim di televisi itu kerja tim, bukan kerja orang per orang. Meskipun ada one man news atau video jurnalis, tetapi kan dia tidak mungkin menyiarkan langsung. Tetap kita butuh teman teknik, teman pemancar yang harus menyiarkan itu. Tetap ada penyiar. Nah itu kerja tim. Jadi siapapun dia, di awal tadi saya katakan dia harus terlibat. Potensinya harus dimunculkan. Keinginannya seperti apa, maunya seperti apa harus saya support, saya dukung. Ada peluang untuk maju, saya share supaya dia juga punya keinginan untuk maju. Tetapi pada intinya kembali ke masalah ini tadi, kohesivitas. Kalau ini bisa, penyatuan ini, blendingnya ini erat, kuat, awet gitu kan, ya niscaya apa yang setiap kali kita lakukan di Berita ini, yang kami lakukan di Berita ini, ya, hasilnya pasti akan bagus. Baik, terima kasih Pak Andreas waktunya untuk wawancara sedikit bersama saya. Terima kasih Pak Andre, selamat sore dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Siap.